Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebi Subastiadi, nomor BP 2422001. Jadi kali ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai katalis. Nah, jadi yang pertama yaitu apa itu katalis. Jadi katalis ini adalah sesuatu zat yang ditambahkan ke dalam sistem reaksi dengan tujuan untuk mempercepat laju reaksi kimia, tetapi dia tidak ikut habis dan mengalami perubahan permanen setelah reaksi selesai. Nah, secara termodinamika, katalis ini tidak mengubah energi bebas atau Gibbs maupun posisi kesetimbangan reaksi, tetapi hanya mempengaruhi jalannya reaksi secara kinetika. Nah, kenapa katalis ini bisa mempercepat reaksi? Karena katalis ini dia mampu menyediakan jalur reaksi alternatif yang memiliki energi aktivasi atau EA yang lebih rendah dibandingkan reaksi tanpa katalis. Nah, dengan energi aktivasi yang lebih rendah ini, maka lebih banyak molekul reaktan yang memiliki energi cukup untuk bereaksi, sehingga laju reaksi tersebut meningkat. Nah, kemudian lanjut kepada macam-macam katalis. Jadi katalis itu dia terbagi tiga. Yang pertama itu adalah katalis homogen. Jadi katalis homogen ini adalah katalis yang berada pada fase yang sama dengan reaktan. Biasanya itu dia dalam fase cair. Karena berada fase yang sama, katalis ini dia dapat bercampur dengan sempurna dengan reaktan. Jadi memiliki kontak molekul yang baik. Contoh katalis homogen ini diantaranya adalah asam sulfat atau H2SO4 dalam reaksi esterifikasi asam lemak. Kemudian ada NaOH ataupun KOH pada reaksi transesterifikasi biodiesel. Yang kedua adalah katalis heterogen. Katalis heterogen ini adalah katalis yang berada pada fase yang berbeda dengan reaktan. Umumnya katalisnya itu dia berbentuk padat, sedangkan reaktannya itu berupa cair ataupun gas. Contohnya itu bisa contohnya itu diantaranya adalah CaO padat pada pembuatan biodiesel, kemudian ada nikel pada hidrogenasi minyak. Nah, kemudian yang ketiga adalah katalis enzim. Nah, katalis enzim ini merupakan katalis biologis berupa protein yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Nah, enzim ini memiliki spesifisitas yang sangat tinggi, artinya dia hanya bekerja pada substrat tertentu ataupun kondisi tertentu. Contohnya itu diantaranya adalah enzim lipase pada produksi biodiesel ataupun amilase pada hidrolisis pati. Lalu selanjutnya adalah mekanisme reaksi pada katalis. Yang pertama ada mekanisme reaksi katalis pada katalis homogen. Nah, mekanismenya itu pada katalis homogen, reaktan dan katalis membentuk kompleks antara intermediat dalam larutan. Nah, kompleks ini kemudian terurai dan menghasilkan produk dan katalis kembali ke bentuk semula. Nah, yang kedua adalah mekanisme reaksi katalis pada katalis heterogen. Nah, pada katalis heterogen ini dia terjadi pada 3 tahap. Yang pertama yaitu adsorpsi reaktan ke permukaan katalis. Nah, setelah itu kemudian reaksi kimia di permukaan katalis. Yang terakhir adalah desorpsi produk dari permukaan katalis. Nah, luas permukaan katalis ini dia sangat berpengaruh pada mekanisme katalis heterogen. Yang ketiga adalah mekanisme katalis enzim. Nah, pada katalis enzim itu bekerja melalui pembentukan kompleks enzim substrat atau IS. Nah, substrat menempel pada sisi aktif enzim, nah kemudian diubah menjadi produk dan dilepaskan kembali. Nah, selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan dari berbagai katalis. Yang pertama adalah katalis homogen. Nah, keunggulan dari katalis homogen itu dia adalah aktivitasnya itu sangat tinggi, kemudian reaksinya itu sangat cepat, dan kondisi operasinya sangat ringan. Namun kelemahannya, ia sulit dipisahkan, kemudian dapat menyebabkan korosi ataupun limbah cair. Nah, yang kedua adalah katalis heterogen. Nah, keunggulan dari katalis heterogen ini adalah ia mudah dipisahkan dan dapat digunakan ulang, kemudian ramah lingkungan. Sementara katalis enzim, keunggulannya adalah yang pertama ia sangat selektif, kemudian produknya lebih murni dan ramah lingkungan tentunya. Tetapi dia ada kelemahan juga, kelemahannya adalah sensitif terhadap suhu dan pH. Kemudian biayanya itu biasanya relatif mahal. Nah, kemudian ada contoh penggunaan katalis. Yang pertama adalah pada oleokimia. Nah, pada oleokimia
Salah satu contohnya itu adalah penggunaan H2SO4 atau asam sulfat dan dengan metanol dalam esterifikasi asam lemak gas dengan tujuan untuk mempercepat proses reaksi esterifikasi. Nah, yang kedua ada di bioenergi. Nah, pada bioenergi ada contoh penggunaan CAO untuk pembuatan biodiesel melalui reaksi transesterifikasi minyak nabati. Nah, yang ketiga adalah enzim. Contohnya itu adalah produksi biodiesel menggunakan lipase untuk menekan pembentukan sabun. Nah, kemudian kita lanjut kepada bagaimana katalis itu dia bisa mempercepat suatu reaksi. Yang pertama adalah katalis itu dia menurunkan energi aktivasi. Jadi, energi aktivasi ini dia adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh molekul reaktan agar dapat bereaksi. Jadi, tanpa katalis, reaksi itu harus melewati lintasan energi yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya penambahan katalis, reaksi itu bisa berlangsung melalui jalur alternatif dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, kemudian ada meningkatkan jumlah tumbukan efektif. Nah, jadi katalis ini dia membantu mengatur orientasi molekul reaktan sehingga tumbukan yang terjadi itu menjadi lebih efektif. Namun tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, tetapi katalis itu tetap meningkatkan peluang tumbukan menghasilkan produk. Nah, yang ketiga menstabilkan kompleks antara atau intermediate. Jadi katalis ini memungkinkan terbentuknya senyawa antara yang lebih stabil dibandingkan keadaan transisi tanpa katalis. Nah, kompleks antara ini menurunkan energi keadaan transisi sehingga reaksi itu dia bisa berlangsung lebih mudah. Salah satu contohnya adalah katalis asam membentuk protonasi sementara pada reaktan. Kemudian ada enzim yang membentuk kompleks enzim substrat. Yang terakhir adalah mempercepat pembentukan produk. Nah, kita lanjut kemudian apa itu support dan promoter dalam konteks katalis. Jadi yang pertama adalah support. Support ini dia adalah bahan penyangga katalis aktif yang berfungsi memperluas permukaan dan meningkatkan stabilitas. Contohnya itu ada Ai2O3, kemudian SiO2, kemudian dan zeolit. Nah, yang kedua adalah promotor. Apa itu promotor? Promotor adalah zat tambahan yang meningkatkan aktivitas atau selektivitas katalis utama. Contohnya itu adalah K2O sebagai promotor dari katalis besi. Nah, kemudian ada contoh katalis. Jadi, yang pertama adalah contoh katalis padat. Katalis padat itu adalah katalis yang berada dalam fase padat dan umumnya digunakan pada sistem reaksi heterogen. Contohnya itu adalah CaO atau kalsium oksida, kemudian ZnO dan ada nikel. Yang kedua adalah katalis cair. Nah, katalis cair ini dia biasanya digunakan pada sistem homogen dan bercampur langsung dengan reaktan. Contoh katalis cair itu adalah asam sulfat atau H2SO4, kemudian HCl, asam klorida, kemudian ada NaOH atau natrium hidroksida. Yang terakhir adalah katalis enzim. Nah, katalis enzim ini merupakan katalis biologis yang bekerja secara sangat spesifik. Contohnya itu adalah lipase, kemudian selulase, dan protease. Kemudian kita masuk kepada apa itu sebenarnya katalis mati. Jadi katalis mati itu adalah katalis yang mengalami penurunan ataupun kehilangan aktivitas katalitiknya, sehingga ia tidak lagi mampu mempercepat laju reaksi secara efektif. Meskipun secara fisik katalis tersebut masih ada di dalam sistem reaksi, tapi dengan kata lain katalis mati itu tidak habis, tapi tidak lagi berfungsi secara optimal. Nah, katalis itu dapat dikatakan mati apabila yang pertama itu laju reaksinya menurun secara signifikan. Kemudian yang kedua konversi reaktannya sangat rendah. Yang ketiga adalah waktu reaksi menjadi jauh lebih lama. Kemudian yang terakhir adalah selektivitas produk itu menurun. Nah, lanjut regenerasi katalis. Jadi regenerasi katalis ini adalah proses pemulihan kembali aktivitas katalitik katalis yang telah menurun ataupun telah mati, sehingga katalis tersebut dapat digunakan kembali dalam proses reaksi. Regenerasi ini dilakukan untuk menghemat biaya karena biasanya penggantian katalis itu umumnya mahal. Nah, adapun tujuan regenerasi katalis ini adalah yang pertama
mengembalikan situs aktif yang tertutup. Yang kedua, memperpanjang umur pakai katalis. Yang ketiga adalah menjaga efisiensi proses produksi. Nah, metode regenerasinya ini ada 4. Yang pertama adalah pembakaran kokas atau burn off. Biasanya itu digunakan pada katalis heterogen yang tertutup karbon atau kokas. Yang kedua adalah dengan pencucian atau washing. Jadi di washing ini dia menghilangkan pengotor dengan pelarut ataupun larutan tertentu. Yang ketiga ada aktivitas termal, yaitu pemanasan ulang untuk mengembalikan struktur katalis. Yang keempat adalah regenerasi kimia. Jadi meregenerasi menggunakan reagen tertentu untuk mengaktifkan kembali situs katalis. Lanjut, kenapa suatu katalis itu bisa mati atau apa penyebab suatu katalis itu bisa mati? Yang pertama adalah keracunan katalis. Jadi keracunan katalis ini atau poisoning, zat asing seperti sulfur, fosfor, ataupun air atau logam berat, dia berikatan kuat dengan situs aktif sehingga menyebabkan katalis itu mati keracunan. Yang kedua adalah fouling. Jadi fouling ini adalah penumpukan senyawa berat atau polimer ataupun partikel padat yang menutupi permukaan katalis. Yang ketiga adalah sintering. Sintering ini adalah penggumpalan partikel katalis akibat suhu tinggi yang menyebabkan penurunan luas permukaan. Yang terakhir adalah degradasi struktur katalis. Nah, kita lanjut pada harga katalis. Yang pertama itu adalah katalis cair seperti H2SO4 ataupun NaOH. Nah, biasanya harga katalis cair itu dia tergolong murah, tetapi dia boros dan sulit dipisahkan. Biasanya rentang harganya itu di antara 5.000 sampai dengan 40.000 kg ataupun per liter. Yang kedua adalah katalis padat, contohnya itu seperti CaO dan zeolit. Nah, katalis padat ini cenderung harganya sedang dan bisa digunakan ulang. Nah, rentang harganya itu di antara 3.000 sampai dengan 1 juta per kilo. Nah, yang terakhir adalah katalis enzim atau contohnya itu diantaranya adalah lipase. Nah, katalis enzim ini biasanya harganya relatif mahal, tetapi selektivitasnya tinggi dan ramah lingkungan. Nah, rentang harganya itu di antara 200.000 sampai dengan 10 juta per kilo. Nah, lanjut adapun sifat-sifat katalis yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu untuk menentukan kualitas suatu katalis, maka kita perlu mengetahui beberapa sifat utamanya. Yang pertama itu adalah aktivitas ataupun kemampuan mempercepat reaksi. Yang kedua adalah selektivitas, kemampuan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Yang ketiga adalah sifat stabilitas, yaitu ketahanan terhadap kondisi operasi. Yang keempat, luas permukaan, jadi menentukan jumlah situs aktif. Yang kelima adalah umur katalis, seberapa lama katalis tersebut tetap aktif. Lanjut pada kinerja katalis. Jadi kinerja katalis ini adalah menunjukkan seberapa efektif katalis tersebut dapat bekerja dalam mempercepat reaksi kimia dan menghasilkan produk yang diinginkan pada kondisi operasi tertentu. Nah, kinerja katalis ini dia sangat menentukan efisiensi proses, kualitas produk, dan biaya produksi. Nah, parameter kinerja yang harus dilihat yang pertama adalah konversi reaktan. Jadi konversi reaktan ini adalah persentase reaktan yang berhasil diubah menjadi produk. Nah, katalis yang memiliki kinerja baik mampu menghasilkan konversi yang tinggi dalam waktu reaksi yang relatif singkat. Nah, yang kedua adalah yield produk. Nah, yield produk ini menunjukkan jumlah produk yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah reaktan awal. Yield yang tinggi menandakan katalis tersebut bekerja secara efisien. Yang ketiga adalah kecepatan reaksi. Seberapa cepat reaksi tersebut, katalis itu mempercepat reaksi untuk menghasilkan produk. Nah, yang terakhir adalah stabilitas. Nah, stabilitas ini dia menunjukkan kemampuan katalis mempertahankan aktivitasnya selama waktu operasi ataupun penggunaan berulang. Nah, kemudian kita lanjut pada apa saja parameter yang biasanya diuji pada katalis. Nah, untuk mengevaluasi katalis, maka dilakukan pengujian terhadap beberapa parameter. Nah, yang pertama itu adalah aktivitas katalitik.
Nah, pada aktivitas katalitik itu diukur dari laju reaksi ataupun jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu dan massa katalis. Yang kedua adalah selektivitas. Selektivitas ini menentukan proporsi produk utama dibandingkan produk samping. Yang ketiga adalah konversi reaktan. Jadi parameter ini menunjukkan seberapa besar reaktan yang berhasil bereaksi. Nah, konversi yang rendah itu biasa mengindikasikan katalis itu kurang aktif ataupun telah terdeaktivasi. Yang keempat adalah laju deaktivasi. Yang terakhir adalah reusabilitas ataupun penggunaan ulang. Nah, parameter ini dia menunjukkan kemampuan katalis untuk digunakan kembali tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Nah, pengujian ini itu penting untuk menilai kelayakan katalis pada skala industri. Nah, kita lanjut pada karakterisasi katalis. Karakterisasi katalis ini adalah analisis untuk mengetahui sifat fisik dan kimia katalis. Adapun tujuan karakterisasi itu yang pertama adalah mengetahui struktur dan komposisi. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara struktur dan aktivitas. Kemudian yang terakhir adalah menentukan penyebab dari deaktivasi katalis tersebut. Nah, kemudian kita lanjut pada perbandingan katalis sebelum digunakan dan setelah digunakan. Nah, pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa yang A ini adalah katalis yang sebelum digunakan, kemudian yang B setelah digunakan. Nah, kemudian yang C adalah katalis juga yang sebelum digunakan, dan D adalah yang setelah digunakan. Nah, sebelum digunakan katalis itu sebelum digunakan, ciri-cirinya adalah luas permukaannya tinggi, kemudian situs aktifnya biasanya bersih. Nah, setelah digunakan, katalis itu biasanya terdapat fouling ataupun pengotor, kemudian bisa juga keracunan atau poisoning, kemudian sintering. Yang ketiga, ciri-cirinya itu aktivitas dan selektivitasnya menurun setelah katalis tersebut dipakai. Nah, pada gambar tersebut kita bisa lihat juga katalis sebelum dipakai itu terjadi perubahan kristal pada gambar setelah katalis tersebut digunakan. Nah, kita lanjut pada slide terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis. Nah, beberapa faktor utama yang mempengaruhi kinerja katalis adalah yang pertama itu suhu. Nah, jika suhu itu terlalu tinggi biasanya menyebabkan sintering atau penggumpalan. Yang kedua adalah pH. Penting terutama pada katalis enzim. Yang ketiga ada konsentrasi reaktan, kemudian ukuran partikel katalis. Yang kelima adalah waktu reaksi, dan yang keenam adalah keberadaan pengotor. Nah, pengendalian faktor-faktor ini dia sangat penting karena untuk menjaga katalis tersebut tetap aktif. Baik, mungkin itulah sekian presentasi singkat mengenai katalis yang dibuat oleh saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.